Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat asa yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan asma Allah, meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin menjadi umatnya yang dikategorikan setia dan istiqamah mengikuti dan mengamalkan semua tuntunannya. Karena dengan demikian kita semua, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita, bahkan anak cucu keturunan kita, insya Allah termasuk umatnya Rasul yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini kita akan merenungkan umur atau usia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Renungannya berdasarkan apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Renungan umur menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, bahwa umur atau usia merupakan anugerah nikmat Allah, namun juga sekaligus ketetapan Allah yang paling tinggi. Sebelum Allah menetapkan yang lain, pertama kali Allah tetapkan ajal kita, usia kita. Namun pada usia dan pada umur sesungguhnya banyak di dalamnya kenikmatan-kenikmatan kalau kita mampu memanfaatkan umur, menggunakan umur untuk meraih kebaikan dari Allah. Saat kita semuanya berada di alam rahim, di dalam rahim ibu kita, maka Allah sudah menetapkan dan sampai kapanpun akan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan saat itulah Allah perintahkan untuk dicatat atau ditetapkan 4 hal. Yang pertama, Allah tetapkan rizkinya. Kemudian yang kedua, Allah tetapkan ajalnya, amalnya, dan yang terakhir, celaka atau bahagia di ujung kehidupannya, atau celaka dan bahagia di akhir kehidupannya. Hadis Imam Muslim. Begitulah nikmat yang bernama usia merupakan salah satu nikmat yang teragung sampai Allah tetapkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya layak mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkannya agar nikmat yang bernama usia itu mempengaruhi banyak kehidupan kita, bahkan dicatat sebagai umur yang barokah, yang mulia, yang menghasilkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Saking pentingnya nikmat usia, apakah usia yang panjang atau usia yang sudah Allah tetapkan, maka diingatkan dengan satu doa yang sangat agung. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ada usia yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf 15, yaitu hingga ia sampai usia 40 tahun. Maka saat di usia 40 tahun, ia berdoa kepada Allah,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, Robku, tunjukilah aku, berikan aku kemudahan dan kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nikmat yang bernama nikmat usia, nikmat orang tua adalah dalam rangka agar aku beramal soleh yang Engkau ridhoi. Kemudian ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada seluruh anak cucu keturunanku. Aku bertobat kepada Engkau, aku ingin menjadi orang-orang yang berserah diri. Ketika usia 40 tahun, dikatakan oleh para ulama adalah usia kematangan agama seseorang, usia kematangan moral seseorang, usia kematangan psikologi seseorang. Maka Allah mencatatnya sampai usia 40 tahun. Kita sedang diuji oleh Allah. Apakah saat usia kita 40 tahun, kita kemudian memohon, berdoa, mengagungkan, dan mensyukuri karunia nikmat yang bernama usia 40 tahun. Apa kata para ulama tafsir? Kita bahas misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau tentang ayat tadi, yaitu ayat usia 40 tahun. Orang yang telah mencapai usia 40 tahun, barulah ia mengetahui besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dan juga kepada orang tuanya. Maka ia layak terus-menerus mensyukurinya. Dalam usia 40 tahun, banyak amal yang sudah dijalankan, banyak kebaikan yang sudah dijalankan, banyak nikmat yang ia dapatkan. Rentang waktu 40 tahun, waktu yang sangat panjang. Di waktu 40 tahun, banyak yang Allah sudah anugerahkan kepadanya, layak ia mensyukurinya. Imam Asy-Syaukani pula mengatakan, para ulama tafsir menyatakan, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ketika mereka sudah berusia 40 tahun. Itulah yang disebut dengan usia matang. Para nabi sampai Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul ketika usia 40 tahun, menunjukkan bahwa jika kita sudah mencapai usia 40 tahun, maka kita layak membaca doa sebagaimana yang tersebut di dalam ayat tadi, sehingga kitalah yang akan mengakui, kitalah yang akan merasakan nikmatnya usia, yaitu manakala usia kita sudah berganjak menuju usia 40 tahun. Inilah ketetapan Allah, itulah pula nikmat Allah untuk kita semuanya. Usia yang Allah anugerahkan sudah Allah tetapkan, kewajiban kita manusia memanfaatkannya, menggunakannya hanya untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu memaksimalkan nikmat yang bernama usia untuk kita terus beribadah, beramal soleh, menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan ketetapan usia umatnya, yaitu antara 60 hingga 70 tahun. Meskipun ada sedikit di antara mereka yang melebihi 70 tahun. Makna dari hadis ini, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in, menunjukkan bahwa Allah tetapkan
usia umatnya Nabi Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun. Sedangkan umat-umat sebelum umat Nabi adalah umat yang Allah karuniakan usia yang panjang. Tetapi tidak perlu khawatir, karena usia itu bukan sekedar angka 70, 60, 50, 40 tahun. Tapi yang dimaksud dari usia itu adalah nilainya. 60 tahun kalau baik itu amat sangat baik. 30 tahun kalau baik itu juga amat sangat baik. 80 tahun kalau baik juga amat sangat baik. Karenanya hadis Imam Tirmidzi tadi juga dijelaskan oleh hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi serta Imam Al-Hakim rahimahumullah, di mana ada seorang sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan bahwa seorang laki-laki, yaitu sahabat Nabi, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia terbaik?" Nabi menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Tidak bisa diputus orang yang panjang umurnya saja. Tetapi Nabi melanjutkan, orang yang panjang umurnya juga baik amalnya. Sahabat tadi bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa yang terburuk dari manusia?" Nabi menjawabnya, "Orang yang berumur panjang tapi buruk amalnya." Karena apa? Karena usia itu berbanding lurus dengan amalnya. Usia yang panjang seharusnya berbanding lurus dengan amalnya yang baik. Kalau usia yang panjang malah berbanding lurus dengan amalnya yang buruk, itulah kategori yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengingatkan bahwa yang terbaik adalah usia dan amal. Yang terburuk adalah usia dan amal. Sehingga usia adalah karunia Allah dan ketetapan Allah. Tugas kita adalah yang kedua, yaitu amal. Berapapun anugerah usia yang Allah tetapkan untuk kita, yang penting beramal. Alhamdulillah jika kita dianugerahi umur yang panjang, tetapi sangat disayangkan kalau umur panjang, amalnya tidak panjang. Berbahagialah, bersyukurlah kalau umurnya Allah anugerahkan panjang, amal kebaikannya juga panjang. Begitulah maksud dari dua hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang parameter orang paling baik, parameter orang paling buruk dikaitkan dengan usia, namun juga dengan amal ibadahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karenanya di dalam hadis Imam Ahmad, seseorang dikatakan, orang yang beriman dikatakan jika ingin menjadi paling baik adalah manakala ia diberi umur panjang, namun ia gunakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil untuk Allah. Berarti apa yang ia lakukan sepanjang umurnya adalah hanya beribadah, hanya berzikir, hanya beramal soleh. Imam Al-Muzani mengatakan, jika engkau melihat seorang yang lebih tua darimu, lebih senior darimu, katakanlah dia sudah mendahului dengan amal dan pahala. Bahwa usia di dalamnya ada amal dan pahala. Usia panjang, amal dan pahalanya panjang. Usia pendek, amal dan pahalanya panjang pula. Namun jika melihat yang lebih muda, kata Imam Al-Muzani rahimahullah, katakanlah dia lebih sedikit dosa dan kesalahannya. Usia pula berbanding lurus dengan dosa dan kesalahan. Usia pendek berarti dosanya pendek. Usia panjang insya Allah pula dosanya sedikit. Maksudnya adalah jangan sampai kita melihat yang lebih tua malah kita ungkapkan dosanya lebih banyak. Yang muda kita katakan amalnya lebih sedikit. Ini motivasi dari beliau. Kalau ada yang lebih muda dari kita, berarti dosanya lebih sedikit. Karena usianya masih muda. Ada peluang ia untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Namun manakala kita melihat orang yang lebih senior dari kita katakan dia lebih banyak amalnya berbanding kita. Karena usianya juga sudah lebih banyak dari kita. Itulah keagungan motivasi yang dikaitkan dengan usia. Kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan usia, maka usia adalah ketetapan Allah. Namun agar kita tidak sombong, agar kita tidak takabur dengan usia kita, atau kita tidak pesimistis dengan usia kita, maka catatannya kita selalu
menghargai yang lebih senior dari kita, bahkan kita mengaca, bercermin, bahkan menjadikan mereka sebagai contoh-contoh kebaikan. Manakala ada yang lebih muda dari kita, maka kita introspeksi bahwa dia lebih sedikit salahnya dari kita. Karena mungkin usia-usia kita banyak kita gunakan untuk dosa dan maksiat, karenanya kita akan lebih meningkat lagi berbanding lurus usia kita dengan amal kebaikan kita. Agar tidak menyesal, Nabi mengingatkan umatnya tentang nikmat yang sering dilalaikan. Ternyata menurut baginda Nabi, nikmat yang sering dilalaikan oleh umatnya adalah nikmat pertama namanya nikmat sehat, nikmat kedua namanya nikmat waktu. Waktu itu adalah sama dengan usia seseorang. Kalau seseorang dianugerahi oleh Allah usia, berarti dia dianugerahi oleh Allah waktu. Waktu-waktunya, usia-usianya yang Allah anugerahkan adalah kenikmatan. Namun banyak manusia yang tertipu, tidak menganggapnya nikmat atau mengabaikannya. Saat sehat, ia tidak manfaatkan untuk kebaikan. Saat waktu luang, ia juga tidak memaksimalkannya. Barulah ketika sakit, barulah ketika banyak kesibukan yang menumpuk, ia ingin beramal. Padahal berbeda amal ketika sehat dan ketika sakit. Berbeda pula amal kita ketika sibuk dan ketika waktu luang. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya usia itu adalah merupakan karunia Allah yang sering dialpakan, dilalaikan, dilupakan oleh umat manusia. Manusia tertipu dengan kesehatannya, dengan waktu luangnya, dalam arti tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padahal di hari kiamat kelak, justru nikmat usia adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Ditanyanya untuk apa semua usia dihabiskan. Ditanya tentang usianya, bagaimana ia memanfaatkan usianya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Bahkan yang pertama kali ditanya adalah tentang umurnya. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat dari satu proses ke proses berikutnya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, hingga ia ditanya terlebih dahulu tentang umurnya. Di manakah ia habiskan? Untuk apa ia gunakan? Kemudian setelah itu tentang ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya. Bagaimana ia mendapat harta itu dan untuk apa ia gunakan? Yang terakhir adalah seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya. Ditanya pula, untuk apa digunakan tangan, kaki, dan seluruhnya. Kalau ia menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah tuntun, apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka ia akan selamat di yaumil akhir kelak. Catatan dari hadis Imam Tirmizi ini, bahwa nikmat usia ternyata yang pertama kali Allah tanya. Jadi kalau kita menggunakan usia dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita lulus dan kita mendapatkan anugerah banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak. Saking pentingnya usia, ternyata usia itu bukan hanya sekedar angka-angka. Angka-angka hitungan manusia, tapi ada nilai. Karenanya, Masya Allah, ada usia yang tidak dibatasi oleh Allah amalnya. Meskipun ia sudah berada di alam kubur, namun
tetap saja ia dialiri pahala oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di surat Yasin ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami yang akan menghidupkan orang yang mati dari alam kuburnya menuju alam akhirat. Dan ketika mereka sudah mati, kami mencatat semua yang mereka kerjakan ketika hidup. Namun ditambah oleh Allah, kami mencatat juga apa yang mereka tinggalkan. Ada bekas sujud, ada bekas-bekas harta untuk ibadah, ada bekas-bekas ilmu, ada legasi, ada peninggalan-peninggalan yang macam-macam. Semuanya nanti akan dikumpulkan, yaitu dalam catatan amal kita masing-masing. Ayat tadi dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dirincikan apa saja di antara amal yang tidak ada batas pahalanya. Usianya ada batasnya, tapi amalnya terus-menerus mengalir pahalanya. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW yang akan didapatkan, yang terus-menerus didapatkan dari amalnya, dari kebaikan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan, ilmu yang ia sebarkan. Kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Mushaf Al-Quran yang ia wakafkan atau ia wariskan. Masjid atau sarana ibadah yang ia bangun. Rumah yang ia siapkan bagi siapapun yang melakukan perjalanan namun terputus perjalanannya. Kemudian juga ada sungai yang dialirkan oleh seseorang. Ada sedekah yang selalu dikeluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan hidup. Semua itu, kata Nabi SAW, akan dikaitkannya dengan seseorang tersebut, yaitu pahalanya tidak pernah berhenti, padahal dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usia tanpa batas amal. Maknanya usia itu sepanjang kita memanfaatkannya untuk kebaikan dan ada 7 amal yang kita jalankan, maka usia itu terus dilanjutkan oleh Allah. Ia tidak berhenti meskipun usianya sudah berakhir, namun amalnya atau balasan atas amalnya, pahalanya terus menerus. Itulah keagungan dari ayat 12 surat Yasin, bahwa ada usia tanpa dibatasi amal. Orang yang sudah wafat, tapi amalnya masih terus menerus mengalirkan pahala untuk dirinya yang kita sebut sebagai pahala jariyah. Untuk apa usia? Yang terakhir, nikmatnya usia yang dimanfaatkan oleh seseorang manakala melayakkan dirinya untuk mencapai apa yang disebut dengan husnul khatimah, anugerah tertinggi, anugerah terakhir atas usia seseorang. Saat ia menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, berarti dia sukses memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Inilah ayat 32 surat An-Nahl yang mengisyaratkan adanya usia yang terbaik yang disebut oleh para ulama dengan husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah menurut ayat 32 surat An-Nahl? Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, ia dalam keadaan baik, sedang beramal baik, sedang dalam kondisi baik,
tidak melakukan dosa dan maksiat, maka saat itulah malaikat-malaikat akan menyambutnya, mengatakan kepadanya, Salamun alaikum, selamat kalian sampai ke tempat yang agung. Masuklah ke dalam surga Allah karena apa yang telah kalian perbuat sepanjang usia yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Karenanya nikmat usia yang terakhir manakala kita menyelesaikan kehidupan ini dengan husnul khatimah. Nabi pula bersabda tentang husnul khatimah, innamal a'mal bil khawatim. Benar ada amal di awal usia, di pertengahan usia, tapi ada amal di akhir usia. Ternyata penentu dari semua amal yang dijalankan oleh seseorang, bukti rahmatnya Allah, bukti pemurahnya Allah. Allah menetapkan amal yang akan menjadi penentu seseorang masuk surga atau tidak adalah bagaimana amal di akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya nilai amal itu ditentukan di bagian penutupnya. Seseorang dikaruniai usia 60 tahun misalnya. Di akhir usianya saat 60 tahun menjelang wafatnya, ia meningkat amalnya, ia semakin bagus ibadahnya, ia semakin mulia akhlaknya. Itulah penutup dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatawafahumul malaikatu thayyibin, atau apa yang disabdakan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Tapi usia 40, usia 30, usia baliknya wajib beramal. Namun tetap saja penentu dari apa yang disebut husnul khatimah adalah di akhir usia. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 26, khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada satu penutup yang sangat semerbak, harum seperti minyak kasturi, yaitu mereka yang menyelesaikan usianya dengan husnul khatimah. Akhir usianya baik, amal terbaiknya di penghujungnya. Maka untuk meraih khitamuhu mis, untuk meraih husnul khatimah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kita berlomba-lomba. Dikenallah dengan istilah fastabiqul khairat, dan itu perintah Allah, fastabiqul khairat atau falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika, untuk meraih khitamuhu mis, untuk meraih husnul khatimah tidak boleh kita berpangku tangan. Malah kita dianjurkan terus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita ingin yang lebih awal berbuat baik. Kita ingin yang paling bagus berbuat baik agar kita mendapatkan khitamuhu mis. Ternyata Maha Pemurah Allah dibuktikan melalui ayat ini. Allah memerintah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kalau ada motivasi berlomba-lomba, nanti di penghujungnya kita meningkat menjadi lebih baik, dan akhirnya Allah tutup amal terbaik kita di penghujungnya. Allah tutup akhir usia kita yang terbaik juga di penghujungnya. Itulah makna surat Al-Mutaffifin ayat 26. Ditutup dengan doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, seorang sahabat mulia yang sudah dijamin mendapatkan surga Allah. Ternyata beliau berdoa tentang usianya, tentang amalnya. Allah maj'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan usia terbaikku di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimah. Jadikan amal terbaikku juga di penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqa, dan hari terbaikku ya Allah ketika nanti aku bertemu dengan wajahmu, denganmu yang sangat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka Abu Bakar sedang menuntut kita. Abu Bakar memahami esensi dari usia ini. Beliau yakin yang terbaik memahami apa itu umur, hakikatnya, keutamaannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karenanya beliau menuntut dengan doa. Bukan berarti tidak beramal di awal usia, di pertengahan usia. Namun saat kita sudah beramal di pertengahan, di awal usia, jangan lupa bahwa ada penentu dari amal kita di akhir usia. Kita sama-sama memohon kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah usia terbaik di penghujungnya, amal terbaik di penutupnya, dan hari terbaik saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan doa kita semua terkait dengan usia, terkait dengan amal, terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai husnul khatimah, Allah mudahkan. Allah selalu memberikan kita petunjuk dan taufiknya sehingga kita memaknai usia dengan sebaik-baiknya, kita pula memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.